aya ente. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Nur Cahya, yang terhormat Bapak Adi Nuryadi, yang terhormat Bapak Ibu yang hadir di acara ini, dan semua teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara virtual Koordinator Training PCT Batch 9. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mita Arianti. Saya berperan sebagai host, kemudian Najwan sebagai moderator, dan Wisnu sebagai presenter. Kali ini kita akan membahas tentang literasi up. Sebelumnya, saya akan membacakan beberapa tata tertib selama video conference ini, di antaranya. Pertama, peserta harus mengaktifkan mikrofon selama pembicara menyampaikan paparannya. Yang kedua, peserta akan diberikan sesi untuk bertanya kepada pemateri dengan cara moderator menunjuk pembicara dan mengatur sesi tanya-jawab. Ketiga, dilarang gaduh dan ribut selama acara berlangsung. Keempat, bagi peserta yang tidak mengikuti tata tertib akan dikeluarkan dari room Vicon. Yang terakhir, untuk mempermudah proses absensi Vicon, peserta yang telah join ke room ini harus mengisi link presensi yang akan saya bagikan 15 menit sebelum acara berakhir. Demikian tata tertib ini dibuat untuk kelancaran Vicon. Selanjutnya, waktu dan tempat saya berikan kepada moderator. Kepada Najwan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mita telah memberikan waktunya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Najwan Ihsan Pariji. Nah, kali ini materi yang akan dijelaskan oleh presenter adalah tentang literasi. Sebelum itu, mari perkenalkan dengan pemateri. Nama lengkap Wisnu. Tempat tanggal lahir Garut, 8 Agustus 2005. Sekolah SDN Cirapuan 1, SMPN 1 Selaawi, SMK PGRI Selaawi. Hobi membaca. Oke, kepada Wisnu, waktu dan tempat dipersilakan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Paujan, saya dari SMK PGRI Selawi. Di sini saya akan menyampaikan tentang literasi. Pengertian literasi. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan bahasa. Tujuan literasi. Adapun tujuan literasi antara lain sebagai berikut. Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil keputusan dari informasi yang dibaca, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian terhadap suatu kreatif karpa, tulis, meningkatkan nilai kepribadian dengan kegiatan membaca dan menulis, mengembangkan budaya literasi tengah masyarakat, membantu seseorang menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Fungsi literasi. Adapun fungsi literasi antara lain menumbuh kembangkan budi pekerti yang baik, meningkatkan budaya literasi di sekolah atau masyarakat luas, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kepemahaman, mengisi waktu supaya lebih berguna, memperkuat nilai keefektifan. Manfaat literasi. Sementara terdapat manfaat yang diperoleh dari literasi yaitu dapat memperkaya kosakata yang dimiliki, dapat memaksimalkan kinerja otak, dapat memperluas wawasan dengan informasi baru, dapat meningkatkan kemampuan verbal, dapat melatih kemampuan dalam berpikir kritis, dapat meningkatkan fokus serta konsentrasi, dapat melatih menulis merangkai kata-kata. Jenis-jenis literasi. Pertama, literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Tujuan literasi dasar adalah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, dan berhitung. 2. Literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi dan non-fiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan penelitian. 3. Literasi media. Literasi media adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media, media elektronik, media cetak, dan lain-lain, dan memahami cara penggunaan setiap media tersebut. 4. Literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya hardware dan software. Mengerti cara menggunakan internet serta memahami etika dalam menggunakan teknologi. 5. Literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman yang lebih kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual literasi. Visual hadir dari pemikiran bahwa suatu gambar bisa dibaca dan artinya bisa dikomunikasikan dari proses membaca. Contoh literasi. 1. Membaca. 2. Menulis. 3. Mendengar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara sesi tanya jawab. Kepada hadirin dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan menyebut nama dan asal sekolah.
Baik, sebelum saya akan bertanya kepada Wisnu. Di zaman sekarang banyak remaja yang tidak suka dengan membaca. Nah, gimana sih caranya agar remaja sekarang memiliki minat baca? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Najwan. Coba diulang pertanyaannya, Najwan. Di zaman sekarang banyak remaja yang tidak suka membaca. Nah, gimana sih caranya agar remaja sekarang memiliki minat baca? Oke, pertama, mengalokasikan waktu khusus untuk membaca, membeli buku setiap minggu, memanfaatkan waktu menunggu untuk membaca, memiliki list buku populer atau rekomendasi, belajar efektif reading, membaca saat istirahat atau sebelum tidur. Oke, Najwan, apakah jawabannya cukup memuaskan? Oke, terima kasih Wisnu. Baik, sekarang ada pertanyaan dari Wapa. Bertanya, bagaimana sejarah literasi itu? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Wapa. Literasi berasal dari bahasa Latin Literasi berasal dari bahasa Latin litera atau huruf dan literatus belajar. Pengertiannya mencakup penguasaan sistem-sistem tulis dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Bapak, apakah bisa dimengerti? Ya, terima kasih Wisnu. Silakan, ada yang mau bertanya lagi?
Apakah ada yang mau bertanya? Baik, ada pertanyaan dari Ayu. Pertanyaannya kan sudah dijelaskan apa saja macam-macam literasi. Salah satunya digital. Nah, apa saja sih contoh berliterasi dengan menggunakan metode digital? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Macam-macam literasi digital. Pemahaman format digital dan non-digital, penciptaan dan komunikasi informasi digital, evolusi informasi, perakitan pengetahuan, literasi informasi, literasi media. Contoh aplikasinya seperti Webtoon, Wattpad, Wattpad. Oke, cukup sekian. Ayo, apakah bisa dimengerti? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang mau bertanya lagi, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najwan yang sudah memandu acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada Wisnu yang sudah menyampaikan materinya. Hadirin sekalian, kami minta maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.